kemarin reoni juga. Sekarang gue cuma minta doang yang ini. Naik tangga kan? Aduh, di lantai 2 katanya. Kenapa? Itunya tempat meetingnya. Ininya reuninya kan di kafe gitu. Aduh, lantai 2. Kenapa lantai 2? Woi, sakit dengkulnya pada gitu. Kata saya gini, saya tiap hari ke lantai 2. Ya kan? Di sini tiap hari lantai 2 udah berapa kali bolak-balik sehari. Kalau ibu kamu umur berapa? Kelahiran 76. Oh, 76. Anak pertama? Iya. Kamu? 71 kelahiran. Kamu berapa? Saya anak pertama, ibu 69. Semuanya. Aku 69. Soalnya anak ibu saya udah umur 28. 29. 28 mau 29. Ini kemarin ini udah saya kasih belum ya ini? Linknya? Belum ya? Bukannya udah? Udah. Link yang lama kan ya Bu, yang awal itu Iya, dimasukkan sama. ke situ. Udah. Ini berarti sekarang minggu ke 13 ya? Iya. Tinggal lagi nih mahasiswa saya yang sekarang S1, S2 pada banyak pada ini gimana sih, tolongin dong. Mbak jalan-jalan. Salam kan? Bener ya? Hah? Kok belum juga? Apa FN? Windows P. Hah? F Windows P. Oh iya, Windows P. Duplikat. Bukan udah keluar. Teman-teman ibu mah udah pada pensiun soalnya. Sebenarnya jadi dosen lama. 65 kan ya? 65. Mudah-mudahan Profesor. bulan Juli atau April tahun depan nggak jadi profesor. Harusnya udah dari 2018. Cuma saya nggak pernah ngurus naik pangkat. Pas lihat hukumnya 1180 tahun 2022 tuh, 23, awal 2023. Tapi nggak bisa loncat sekarang. Ada aturan gini. Bahkan kemarin jadi kalau ke LK, saya kan ada LK 700
700 itu nggak bisa 2023 kemarin. Jadi hanya di 400. Jadi saya banyak hilang sama Bapak Bintang kasus saya. Tapi 2025 kemarin, Desember 2025, masa kan nggak adil, masa yang ke LK-nya sebelum 2023 dihitung. Pas yang 2023 pokoknya sejak 2023 itu kalau untuk dosen baru iya, maksudnya dosen yang ini gitu. Kan sekarang kan udah era digital, jadi kan langsung naik, langsung gitu. Kalau dulu pas di digitalin itu juga awal 2023 udah 1.100, apalagi Pak Bintang udah 1.800. Saya itu udah 2018 harusnya udah nggak bisa ngajuin PGB. Cuman kan zaman dulu kan era non digital, jadi kita nggak pernah mengajar, menguji, jadi membimbing. Saya kan membimbing S2, S3, S2 setahun minimal 3 gitu kan. Nah cuman ini aja nih, habis ini saya mau santai-santai. Angga siapa ya Angga ya? Ada nggak yang namanya Angga? Tidak ada Bu. 57. Oh Angga tuh 57. Pas rek 57. Hah? Pas rek 57. Terus dia kok nggak jadi lah, pasirnya diterusin. Angkatan kamu ya? Di mana sih? Saya nggak pernah. Dia bimbingan siapa? Dulu nggak kalau nggak salah. Waduh, ini dia ngimil saya. Dia mau masuk ITHH. Saya Bu, ini katanya, saya lagi ngelamar S2 ITHH, tapi LPDP. Beda angga ini Bu. Apa 58 ada angga juga? Nggak tahu, tapi dia bilangnya saya mahasiswa ITHH. Saya sedang mengajukan beasiswa LPDP. Saya berharap Ibu jadi pembimbingnya. Soalnya pada waktu tes LPDP kan harus di topiknya apa, bimbingannya apa ininya apa, pembimbingnya siapa gitu. Saya bilang apa ini yang udah jalan. Mas, ini nggak bisa juga, ini gimana ya? Hindari kabelnya. Hindari kabelnya. Kabelnya, ininya. Iya. Oh iya, benar, harusnya dinyalain lagi nih. Kalau nggak bisa. Oke ya, kita mulai. Ntar saya ini nih ya, kamu angkatan 57 ya? Terus kemarin saya rasa ke Bu Widya, Bu, ini makin anjlok nih dari 24 fast track jadi tinggal 4. Tolong dong, ini katanya kami lebih mementingkan DBR. Kalau DBR itu lebih dewasa mahasiswanya. Padahal nggak digerasak terus kali ya. Namanya Bu. Nggak digerasak terus, kalau fast track kan, harus satunya harus gitu gitu kan. Kalau kalian kamu enggak ya, tapi lebih capek. Rusak juga. Dengan ini juga. Kan banyak luarannya. Hah? Luarannya kan Iya, karena luarnya 2 ya. 2. Belum paten dan lain-lainnya. Oh gitu, sananya. Iya. Berapa luarannya kalau gitu? Luaran sebenarnya setahun 1. Tapi kalau udah ada paten ya nggak harus 2 tahun. Oh kalau nggak ada, oh jadi 1. Tapi kan di PP-nya Di PP yang namanya ini 2 nggak ada hubungannya kalau paten gitu. Kalau yang ongoing kalian ada yang dapat beasiswa? Aku dapat beasiswa. Saya bebas itu. Oh ini PMDS ini siapa? Ada. Hah? Reguler. Oh kalau sekarang nggak bisa ngajuin beasiswa apa? Bisa. Hah? BU. Bisa. Ini ada apa mengajukan? Nggak ngajuin. Ngajuin apa itu yang Kemarin. ongoing? Kemarin tuh ngajuin tapi gagal di wawancara. Nggak gagal nih? Wawancara. Oh. Kenapa alasannya wawancaranya? Kayaknya saya nggak ngerti apa yang dia tanya gitu Bu. Dia kayaknya nanya kayak kelebihan dan kekurangan tapi apanya berbeda gitu. Jadi saya bingung. Oh, LPDP ya? Enggak, yang Oh, BU. BU. Oke. Ya itu memang kadang kayak gitu-gitu rezeki juga sih. Ya, maksudnya ini cuma ya mudah-mudahan aja. Ini bahaya ini sekarang. Negara lagi kayak gini. Oke, ya sekarang kita masuk ke materi mengenai penggunaan AI dalam penulisan manuskrip. Sebetulnya
kita nggak perlu alergi. Kalau di PBSD jangan dulu, dosen-dosen nggak boleh, nanti mahasiswa kalau diajarin AI nanti mahasiswa nggak, kreativitasnya turun gitu ya. Kalau saya sih enggak, karena AI itu memang udah nggak mungkin kita alergi terhadap sesuatu yang udah ada di bumi ini gitu, yang perkembangan. Sama halnya juga dulu kan, Gojek, itu kan dulu kan mobil-mobil itu kan dilarang sama pemerintah kan awal-awalnya kan terjadi. Tapi masyarakat lebih senang karena kan lebih murah, lebih mudah gitu. Ini juga sama. Kalau saya sih nggak alergi, hanya memang itu ada etikanya gitu dalam hal ini, ya. Karena ini sangat membantu sekali, ya. Itu membuat saya sangat produktif. Mahasiswa saya setahun, tahun lalu ada 14 atau 16 gitu publikasi di jurnal internasional Index Scopus. Tahun ini udah ada 7, jadi 2 udah publish tapi belum masuk di Scopus. Itu punyanya Awanda yang mahasiswa S3, satu lagi punyanya Salahuddin. Makanya saya sakit hati banget kemarin Bima nggak lolos didanain. Padahal bimbingan saya tuh si Akala itu di Q1 top tier. Q1 top tiernya tuh 5% lagi. Itu udah, kalau top tier kan biasanya 10%, 5%. Terus si ini juga di Q2 tapi 87 kan udah deket ke 90 kan. Q2-nya tuh udah deket ke Q1 gitu. Nah, giliran bimbingan saya dengan Pak Dede itu si Ilham Aulia udah Q3, under review lagi. Tapi diperpanjang karena lebih diutamain kalau yang diperpanjang gitu kayak gitu. Ini bagaimana sih? Yang pertama katanya, yang kedua dosen yang tidak dapat yang belum pernah dapat 5 gitu. Ya jadi gitu deh. Untungnya bimbingan saya yang angkatan kalian tuh ada berapa? Ada 2. Siapa? Untung yang satu siapa? Masuk PMDSU ya. Oh ada Ciki Riki. Ya masuk PMDSU. Terus yang satu lagi itu jadinya untungnya masuk di masuk dana IMN. Tahun ini saya dapat riset kolaborasi RKI 450 juta. Tapi ternyata 450 juta itu dipakai sama instansi masing-masing gitu. Itu yang jadi dari IPB-nya 150 juta, instansi lain-lainnya, universitas lainnya itu masing-masing 75. Tapi dipegang mereka masing-masing gitu. Nah ternyata biaya bahan penelitiannya, jadi kita nulis harga satu ini 14 juta, ternyata harganya sekarang udah 18 juta. Aduh ini nombok UI dia ini gimana nih Bu Rita, mohon maaf ya kalau 6 bulan analisnya padahal gitu 75 juta support dari BRIN melalui Elsa Point. Oh maaf Bu Rita, kalau 6 bulan penelitiannya kayaknya nggak mungkin nih. Aduh saya nomboknya tambah banyak nih. Aduh saya bilang padahal ya tapi lumayan lah ada mahasiswa yang bisa. Soalnya kalau di kimia tuh bahan biaya penelitiannya kan lumayan. Ya kalian kalau yang semuanya tapi kan dapat pakai dana penelitian dosen kan, ya kan. Kalau yang nggak ada itu yang kasihan. Tahun depan saya mau istirahat. Oke, sekarang kita ke kenapa jurnal internasional? Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau bidang THH sebenarnya kalau jurnal internasional nggak begitu sulit gitu. Ya semuanya tergantung kaliannya. Ya. Nah ini adalah ya ini salah satu contoh misalnya link untuk mencari link untuk tinjauan
pustaka misalnya kayak gitu. Banyak sekali kan. Saya kira Anda jauh lebih paham dibanding saya tuh kadang-kadang. Ya kemarin juga saya gini, saya jadi mahasiswa saya bilang, oh mau masuk ke jurnal ini, tadinya mau jurnal A. Ternyata turun, jadi untung aja tuh jadi Q3. Ya udah kamu masuk ke jurnal B aja. Ternyata di jurnal B jadi cuma maksimal 100 halaman, 10 halaman. Akhirnya dia pakai ChatGPT, tolong disingkat, habis itu masukkan ke Billboard. Ternyata terdeteksi AI 50% menggunakan AI, terus ditolak gitu kan. Ya jadi kalau minta ke IPB Turnitin itu jangan hanya Turnitin similarity aja, tapi minta juga AI detection gitu. Jadi terdeteksi 50% gitu. Aduh, ini kok jadi kayak gini gitu ya. Nah, untungnya juga nanti ada link-link lagi, kita bisa membuat humanized link yang akhirnya AI detektornya 0 gitu ya. Nah, itu contohnya. Ini adalah salah satu optimalisasi ya. Di contoh misalnya bagaimana kita menyikapi ChatGPT. Tadi yang dibilang kita nggak boleh melawan, ya kan, nggak mungkin. Nah tapi harusnya kita bekerja sama dengan mengendalikan ChatGPT-nya gitu. Ini adalah satu karena kalau ChatGPT itu memang jadi mudah. Saya sendiri sekarang pakai ChatGPT dan berbayar. Yang 1 bulan 300.000 itu lumayan beda banget. Kalau yang gratis itu sangat terbatas. Kalian bisa juga misalnya kemarin seperti saya awalnya juga saya belanja di Shopee. Shopee-nya tuh ada Fifth Shopee ya. Apalah gitu, saya dikasih tahu sih sama anak saya tuh, Flip Shopee, mau pakai Flip Shopee itu gratis tuh, pakai ChatGPT Pro, ChatGPT Go 3 bulan gitu kan. Nah, tapi kalau kita yang pakai yang Pro, kalau mau membuat gambar juga lebih bagus gitu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini kalau orang tanpa pakai ChatGPT kan ini dengan orang dengan ChatGPT. Jadi kan ini kan manual ya, lampunya istilahnya kayak biasa aja gitu kan. Ya. Kalau dia kan punya ini ya, big data yang bisa dengan cepat dia telusuri, sehingga sangat menghemat. Ya, kamu bisa menggunakan ini. Nah, tetapi memang tadi kita yang harus bisa mengendalikan ChatGPT, karena seringkali memang ChatGPT itu halu. Tetap otaknya di kita harus verifikasi bener nggak sih apa yang ditulis sama ChatGPT. Soalnya itu pernah juga mendapatkan mahasiswa. Dia bilang kadar zat ekstraktif dari penelitian ini jauh lebih rendah dari kadar zat ekstraktif yang hasil penelitian si A. Itu kalimatnya bagus banget gitu kan. Hasil penelitian si A yang menunjukkan bahwa kadarnya 40%, sedangkan dia cuma 5%. Terus dalam di dalam kita kan kalian udah dapat kan ilmunya kan, bahwa zat ekstraktif itu minor forest product, minor compound di dalam bahan berlignoselulose, ya kan? Orang selulosa aja sekitar 50%-an ya. Lah ini 40% kamu dari mana? Saya gituin. Coba kamu telusuri itu pustakanya. Pustakanya juga tidak ada gitu kan. Itu ChatGPT itu jeleknya kayak gitu sering kali. Ya, karena apa? Promptnya yang kurang. Jadi tetap kita harus dikendalikan, artinya kita yang wajib mengendalikan si
ChatGPT ini gitu ya. Nah ini jadi kata UNESCO ini perlu adanya verifikasi. Nah ini misalnya ya, jadi harus dibikin kayak gini nih promptnya nih kan. Saya adalah seorang mahasiswa nih katanya nih ya, contohnya nih ya, membutuhkan seperti ini dalam. Jadi kalian tuh kalau bikin supaya nanti si ChatGPT tuh ini yang tahu kamu tuh siapa gitu. Soalnya saya juga gini, kadang-kadang oh ini kalian ini, woi saya suka gitu. Kayak kemarin juga gitu ya, mau bikin akreditasi ini. Saya nih dosen, itu tuh langsung beda gitu. Ketika kita bilang saya ini dosen gini gitu ya, itu salah satu yang namanya prompt yang harus apa namanya di ini kan gitu, disampaikan. Artinya nih misalnya bagaimana mengoptimalisasinya, kita harus ini apa namanya menyampaikan artinya di sini ya. Jadi ini artinya ini memang contoh-contoh. Ini saya sampai ikut loh, ikut pelatihan online ya. Karena kalau di IPB, ayo dong tolong dong di IPB bikin, oh banyak guru-guru besar pada ini katanya. Soal ini guru besar. Saya lihat guru besar indeknya cuma 4, saya udah 17 salah aja ini ya, citasi udah sudah hampir 1000. Citasi cuma kemarin lihat profesor HIP 4, citasinya cuma 16 ini gitu. Tapi kalau dulu kan jadi profesor tuh nggak ada kayak gitu. Kamu mau ngajar apa kayak asal rajin aja tuh, rajin ngumpulin ini gitu. Nah banyak dosen-dosen yang justru yang bagus-bagus di IPB justru nggak gitu, dan salahnya juga IPB nggak diingatkan, diapain gitu. Jadi kita udah banyak kehilangan ya, seperti kita udah kehilangan Pak Teddy Rosulono. Jadi di manajemen hutan itu udah pakarnya banget di perencanaan hutan ya, di tingkat nasional. Itu proyek dari kementerian itu miliaran ya, ini gitu. Ini nggak bisa jadi profesor waktunya gitu. Nah ini juga yang di pemanenan Pak Gunawan Santosa, Pak ayo Pak kayak gitu, sampai saya yang bikinin ini ya tuh jurnalnya, saya bikinin dia bisa ini ya. Ternyata sekarang aturannya 40% dari kenaikan pangkat itu perlu berapa nih? PGB dia perlu 450, 200 itu punya dari penelitian. Lalu gimana nih? Oh ya kita bikin gini. Tapi dihitung-hitung umurnya udah nggak cukup untuk kesini gitu. Padahal tuh udah di ini banget ya, yang paling deket sama kita di sini Pak Bintang deh. Pak Bintang Charles menurut saya dia tuh paling layak jadi profesor dibandingkan dosen-dosen di THH aja ya. Karena saya tahu banget dia tuh sangat smart sekali. Kalau misalnya saya dulu pernah jadi kaprodi pasca, saya tolong memberikan masukan terhadap bagaimana perkembangan program studi ini, mata kuliah apa aja ke depan gini-gini. Oh itu yang paling bagus justru dari Pak Bintang ya. Dia melakukan benchmarking dengan beberapa universitas di seluruh dunia ini gitu loh, visioner banget orangnya gitu ya. Tapi dia kan jadi ini konsultan di World Bank, pernah jadi sama Pak Togu misalnya kayak gitu ya. Tapi karena IPB juga nggak ngurusin kayak gitu, urus naik pangkat gini. Jadi Pak Togu udah nggak mungkin tahun depan udah pensiun. Nah ini yang tahun depan Pak Togu pensiun. Pak Bintang ini lampu kuning, benar-benar bikin stres. Ayo Bu, ini kira-kira bisa apa enggak nih ngajuin PGB gitu. Tapi untungnya dengan Pak
Pak Bintang tuh nasibnya sama saya. Jadi saya waktu itu 1.100 berapa, dia 1.800. Tapi di aturan itu dikenain ke 400 gitu. Harus ngumpulin lagi 450. Sementara kalau 450 kemarin dari BKD semesteran maksimal kalau nilainya sangat baik 56. Ini pemerintah yang ini kan ngaco, karena nggak mau orang cepat-cepat naik pangkat. Kalau naik pangkat kan berarti tunjangannya tambah, gini-gini gitu kan. Jadi MBG yang diduluin bikinlah kebijakan kayak gitu. Nah, udah kayak gitu kan dosen-dosen marah lah. Masa seperti itu gini gitu. Apalagi kalau yang dosen senior tapi nilainya tuh kayak saya SK-nya udah 750. Tapi dibilangnya nggak bisa Bu, Ibu di 400. Pak Bintang di 400. Kalau tambah 56 kan saya juga nggak mungkin bisa ke GB, bisa 9 tahun yang akan datang. Akhirnya kemarin Desember 2025 ada aturan lagi. Ya, jadi ada prestasi, ada angka prestasi. Jadi angka prestasi dari penelitian, yaitu dari publikasi. Jadi 1 tahun itu bisa 120 nilainya. Nah kalau saya dihitung 2023, 24, 25, 26 kan ke 450 udah cukup gitu. Kalau enggak mah enak aja itu pemerintah bikin-bikin. Cuman jadi saya dan Pak Bintang udah buang-buang banyak kan, seperti itu gitu. Makanya kemarin pas lihat-liatin gitu Pak Bintang, coba lihat-liatin aja. Kita hanya lihat dari publikasi aja. Lihat itu sih yang bikin aturan tuh profesor ini yang dulu dia bikin aturan pada santai-santai. Kalau oke, sekarang rekognosi. Kalau rekognosi maksudnya apa namanya? Kalau rekognosi itu ini nih kemampuan akademik dosen itu sudah diakui gitu, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kalau kayak Bu Bintang kan udah diakui di tingkat internasional misalnya gitu ya, misalnya gitu. Itu kayak gitu nggak dinilai. Kalau di kayak di lebih berat malah di Malaysia. Malaysia itu untuk menilai dia menjadi profesor, kamu tahu berapa? Indeksnya harus berapa? 20 baru. Di sini 4 juga nggak dilihat ya. Makanya kemarin 4. Kalau saya dikit lagi tahun depan juga udah 20. Maksudnya kan kalau semakin banyak, pertama harus publikasinya makin banyak. Tapi kedua bidang itu disukai enggak gitu, ya kan? Ada juga orang yang publikasinya banyak tapi nggak banyak disitasi misalnya gitu. Jadi itu kayak gitu kalau di Malaysia. Jadi cuma di IPB aja, di Indonesia aja gitu. Udah bagus seperti ini, udah dimudah-mudahin, nggak dilihat seperti itu gitu. Oke ya, jadi ini lihat nih, ya jadi kita sampaikan dulu konteksnya, bisa disampaikan di sini perannya seperti apa, panjang tambahnya. Jadi harus ada kayak gini, ini contoh aja gitu. Jadi saya tuh ingin nih tesisnya tentang ini gitu misalnya, ya. Tapi kamu kan udah ya sampai topik penelitian. Ini juga bagaimana mau mencari celah penelitian. Ini contohnya di ChatGPT. Yang paling familiar kan sekarang ChatGPT kan. Tapi sekarang bukan hanya ChatGPT loh. Cuman saya nyoba ke yang lain, baru ngerjain sedikit udah langsung minta berbayar, ya kan? Saya kemarin nyobain, oh ini saya coba, baru segini udah, ini harus berbayar. Kalau ChatGPT kan banyak yang free-nya kan, ya maksudnya bisa gratisnya gitu. Tapi memang setelah sebetulnya orang kita pertama dikasih gratis terus kayaknya kita ini bagus juga gitu kan, akhirnya mau bayar gitu. Ya kayak saya juga akhirnya enakan bayar nih kayak gini. Ya. Nah, jadi ini misalnya nih kita sampaikan kayak begini nih, ya. Saya adalah seorang mahasiswa, saya ingin
saya ingin ini tuh diterbitkan di jurnal ini, coba. Gak usah mimpi nggak apa-apa. Jadi dia bisa tahu tuh si ChatGPT. Ya, ini teori. Jadi kita sampaikan aja prompt, ini namanya prompt kita nih. Ya, nanti terus dia akan langsung bikin kayak gini gitu. Memberi. Tapi ingat ya sekali lagi, tadi kita yang harus bisa mengendalikan AI-nya. Ya, jangan 100% kita terima gitu. Ya. Karena ya namanya juga mesin. Ya. Jadi ingat, kalau belum ada ChatGPT atau bukan ChatGPT aja ya, ini AI lain ya, link-link AI lain, kamu lihat betapa lamanya, ya kan? Kamu harus googling, baca dulu, baca papernya, gitu kan? Tapi memang sekali lagi, kalau memang itu udah, jadi memudahkan sekali sih. Ya, ketika kita, kayak saya kemarin mau bikin ini pengujian. Bu, pakai konsentrasi berapa ya? Oh, ini belum. Saya nanya masih ChatGPT. Saya mau ini gini. Terus dia nanti ngeluarin tuh. Tolong, tapi kalau nggak sampai itu, tolong kasih link, ya. Jadi jangan hanya memberikan gini. Tolong dong kirimkan publikasi 10 tahun terbaru gitu. Kalau bisa gitu, kalau enggak tuh dia kasih yang tahun 19 berapa gitu. Ya, publikasi terbaru 10 tahun terakhir yang berhubungan dengan pengujian ini gitu. Ya, terus tapi kita minta linknya. Kalau kamu nggak dikasih linknya, itu suka halu dia. Ya, ini pengalaman itu. Soalnya halu deh gitu. Ya. Sama juga halnya. Misalnya kamu mau pakai, saya tanya tuh kemarin mahasiswa saya, coba kamu lihat ini, kok kayak gini, nggak logis deh di pikiran saya. Jadi pakai RSM, terus kamu RSM-nya ini tuh, pakai ChatGPT, tolong dong di RSM kan gini. Namanya ChatGPT suka halu, boleh kelihatannya bagus tuh keluarnya, ya kan, kayak beneran ada tabel, ada gambar-gambar 3 dimensinya kayak gitu. Itu jangan dipakai juga. Jadi benar-benar harus dicek. Saya sebagai dosen pembimbing seringkali kan mengecek. Kalau dosen pembimbing itu mau ngecek logis nggak nih data yang kalian tampilkan kan gitu. Ini masa begini sih, harusnya begini. Coba lihat, oh ini tidak model ini sangat signifikan mempengaruhi ini, sehingga model ini sangat layak digunakan. Gini. Saya lihat ini nggak mungkin nggak kuadratik menurut saya. Kalau saya dari datanya, ini kayaknya linear. Karena apa? Karena datanya itu nggak ada. Kalau kuadratik itu gini, misalnya dengan penambahan konsentrasi, dia bisa naik terus turun lagi gitu. Ya, kalau kuadratik kan. Nah ini makin naik, berarti sampai yang kamu mau buat itu dia belum bikin kuadratik. Oh gitu ya Bu? Kamu dari mana itu bisa dapat itu? ChatGPT. Saya juga pakai ChatGPT soalnya, saya coba masukin gitu. Beneran nih, kayaknya nih anak pakai ChatGPT nih. Masukin aja tuh si tabel ke ChatGPT ini, saya coba. Sama kan? Kamu tuh harusnya pakai ininya, pakai apa itu namanya ya, ini bukan prompt. Jadi ya memang RSM itu kan ada ininya, ada webnya gitu loh. Apa kayak misal kita ANOVA kan ada tuh, kalau kita mau ini kan ada, kita tinggal milih RSF apa. Yang kita misalnya kalau kamu pakai ANOVA, kita tinggal klik maunya apa, faktorial atau apa data. Gitu kan, apa itu namanya tuh? Pokoknya ininya adalah apa webnya langsung itu. RSS ya apa? SPSS yang gini gitu kan. Terus gitu kan. Nggak boleh masuk di ChatGPT. Karena saya bilang ChatGPT itu halu, dia bisa dipercaya. Keluarin gitu ya. Ayo coba. Itu nggak. Jadi saya dosen atau reviewer tuh akan ngelihat ini masuk akal nggak datanya gini. Ini kayaknya kalau lihat datanya nggak kuadratik nih. Coba kamu coba ulang. Bener Bu, ternyata linear. Nah kan,
Nah, kamu tuh awalnya mikirnya itu lewat si ChatGPT aja. Iya Bu, soalnya dia dimasukin ChatGPT. Itu kan ibu udah bilang, ya AI boleh, tapi kita yang harus bisa mengendalikan si AI-nya. Jangan percaya 100% sama si AI. Harus dia apa nih? Tadi nih mana nih? Kayak ada tulis verifikasi. Nah, si Nesco perlu adanya verifikasi, ya. Jadi harus diverifikasi juga gitu. Jadi kalau dulu kita makainya manual di googling terus baca buku, si paper satu-satu kita bacakan, ya enggak? Tapi kalau kamu pakai ChatGPT itu begitu langsung keluar paragraf-paragraf, ya kan? Ya enggak? Bukan hanya ini, ya kan? Yang keluar paragraf-paragrafnya kan? Ya, gitu. Ya, jadi ini. Hah? Nggak ngalamin S1 belum ada. Ah. Belum punya. Iya kan, kalau yang dulu nih zaman kamu masih ngalamin ya, iya kan? Belum ada AI. Iya belum ada ya kan kayak gini kan, ya enggak? Nah kalau sekarang ya itu kan langsung paragraf-paragraf keluar, sehingga ini kita lakukan verifikasi nantinya. Nah jadi ini yang maksudnya nih. Jadi kalau misalnya kita melakukan studi literatur, jadi kita pakai prompt-nya tuh kita tulis konteksnya apa. Saya adalah mahasiswa gini-gini katanya nih ya. Dalam sesi ini saya ingin ke sisi chat nih ngomong berperan sebagai seorang penasihat akademik. Ini saya ikut mata kuliah ini nih, bukan kuliah apa namanya, pelatihan AI dan penggunaan chat GPT gitu ya. Nah ini jadi ini prompt-promptnya. Nah larangan, saya tidak membeli komputer yang seperti ini. Jangan rekomendasi risetnya berhubungan dengan yang model tinggi gini gitu. Kita batasan dari penelitian kita tuh sampai mana gitu ya. Jadi berikan saya tabel state of the art bidang bisnis, tabelnya jadi kan berisi. Nah ini kayak gini nih. Jadi dia ini prompt yang kita ingin sampaikan lebih bagus seperti ini gitu. Tabel-tabel aja. Jangan dalam bentuk paragraf-paragraf karena lebih terbatas kan. Kalau para tabel-tabel itu kita minta juga linknya, jangan lupa. Karena apa, kalau nggak dimintain linknya, ini dia akan takut nggak seperti itu halu-halu ya. Jadi kita konfirmasi. Ini misalnya ditantang. Ini maksudnya prompt-prompt yang disampaikan di sini. Nah, kalau dilihat ini juga saya mengikuti ini juga telah disosialisasi oleh Kementerian Pendidikan juga gitu. Ini dulu ya waktu itu. Kalau sekarang kan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi gitu. Jadi memang diperbolehkan gitu. Nah ini contohnya nih. Jadi sebaiknya kayak gini. Ini tahunnya, ini berapa. Nah yang paling penting ini ya, minta link-linknya. Jadi paling nggak menghemat kamu kan. Gak usah satu-satu ngeliat ini gitu. Ya kan kalau zaman dulu udah ada itu, tapi kamu ke Google Search, saya pengen nggak ngomong saya, cuma kata kunci aja itu keluar. Kadang-kadang satu-satu kamu buka kan. Kalau sama si contoh masih ChatGPT ya, itu dia akan menyampaikan ini yang modelnya akan dia terdiri dari apa. Tapi jangan lupa sekali lagi minta link yang bisa dibuka ya. Kalau harapannya ini yang dari open access ya. Kalau nggak ada open access bisa juga nanti kita bisa kirim surat kan ya. Kalau yang nggak open access kalian kirim surat aja. Saya kan kemarin protes, kenapa kalau yang giliran MDPI bayar 40 juta dibayarin sama IPB ini, tapi kita kalau yang gratis nggak dikasih penghargaan sama IPB. Jadi di IPB itu udah untung banget ya. Kalau kayak di Unhas universitas lain gitu,
Oh ada ya, yang penting dosennya itu sebagai first author atau corresponding author berapa? Q1 50 juta. Ini berapa Q1 top tier? 75 juta. Kalau di IPB nggak ada. Ya kalau di IPB masuk ke S kan udah masuk ke SJ, iya, tapi SJ itu dosen sebagai corresponding author 10 SKS kali 40% berarti berapa? Cuma 4 juta kan? Nah kalau yang mahasiswa terus dosennya dari luar IPB nggak dapat udah, jadi IPB cuma ngeluarin 4 juta. Sementara kayak UI, kayak ITB, kayak UGM sama ngeluarin 50 juta. Masalahnya katanya kalau di universitas lain untuk bayar nggak ada, bayar di APC-nya dibayarin nggak ada. Kalau di IPB dibayarin, ya IPB dibayarin, masalahnya kita udah bayar. Saya kalau pernah bayar terus ternyata kuota IPB udah habis. Berarti kan nggak ada jaminan semua yang dipublikasikan itu APC ini dananya. Nggak ada jaminan juga di IPB. Gitu. Yang ini aja saya yang tahun lalu aja sekarang belum dibayar-bayar sama IPB. Jadi was-was nih. Ya tuntut cuma 10 jutaan. Itu misalnya ya. Nah, apa namanya itu sampai kemarin lagi itu, jangan bilang-bilang ya buku mahasiswanya, ntar mahasiswanya nggak ada yang mau jadi dosen di IPB. Tapi alhamdulillah ya, yang mau jadi dosen di sini, terus kemudian waktu itu nggak ada lowongan, seperti Pak Adli gitu, Bu Widya itu tadinya mau jadi dosen di sini. Nah begitu keluar ternyata paling bersinar kan di Green kan. 2 orang itu tuh tadi di lab saya tuh, ininya mau jadi dosen di lab saya. Tapi bisa berkolaborasi jadinya gitu, ya malah bagus. Ya jangan lupa nih ya, link-linknya dibuka. Begitu juga kalau ini kan yang open access. Ada juga yang nggak open access seperti tadi, hanya abstraknya aja. Kenapa? Tama tahu nggak kamu kenapa nggak open access? Karena bayar kan. Kalau kita membuka. Nah kalau bayar, kalian kalau masuk ke tempat yang kayak gitu kita bisa gratis. Yang non open access si pemilik artikel itu gratis untuk publish di situ. Tapi untuk publish di situ yang gratis itu susah banget, harus yang high quality, gitu, ya kan? Artinya kan itu kan udah bagus gitu loh. Ya, IPB kayak gitu nggak dapat insentif. Padahal gratis saya bilang gitu loh tadi curhat-curhatnya itu gitu. Karena kalau nggak alasannya katanya kalau yang nggak open access peluang untuk disitasi sedikit, ya kan? Nah kalau saya, jadi kalian juga bisa gitu nanti. Kalau saya biasanya bukan saya aja, orang akan link kan ada corresponding authornya tuh, ya kan? Kalian bisa aja kalau yang kemudian yang kamu penting ini gitu, dicoba aja email dia. Karena ketika di email kan kita dapat secara lewat email artikelnya gitu. Nah itu yang menyebabkan citasi saya tinggi. Ya kemarin lumayan dikira citasi dikasih insentif kalau disitasi. Tapi tinggi-tingginya cuma dapat 5 juta potong pajak, lumayan bisa buat bayar idul kurban gitu ya, buat beli kambing. Itu bisa dapat ya? Saya kok nggak dapat? Nah itu dia IPB ada minimalnya. Kalau mau dapat berapa citasi kayak gini gitu. Jadi open access mudah untuk disitasi. Kalau kalian mau terbit dari masuk ke yang non open access, memang peluang disitasinya rendah. Gitu aja ya. Tapi ini semua kalian bisa sampaikan apakah kalian maunya yang open access atau yang tidak. Itu bisa kita kasih prompt ke si ChatGPT-nya. Nah, tadi kan kita udah dapat tabel kan? Ya. Tabel, kemudian ada list papernya, ya. Terus list papernya filenya kita ambil. Nah, ini kalau si ChatGPT bisa kita jadikan nanti minta ringkasannya.
Ini contohnya yang dikeluarkan kayak gini gitu ya tadi ya. Jadi ini dia nih. Kalian udah sampai tahap ini udah semua ya? Ya. Udah pada tahap ini, terus kemudian sudah sampai metode udah ya, tinggal hasil ya sekarang. Gimana? Enggak, yang realnya. Jadi kan ya kan. Yang penting ini udah pendahuluan. Tadi kan untuk mencari topik penelitian kayak gitu ya. Ya kan? Aduh, kayaknya nih nah, ini yang di sebentar. Ini minggu ke-12 sampai 13 sih sekarang. 13. Nah, ini kalau ini udah belum kemarin? Ini udah belum? Hah? Oh, gimana nih kok nggak kelihatan? Ini? Oh, karena kamu inian ya, saya juga makanya kok ini apa namanya? Ini jadi kemarin ada libur-libur ya? Iya. Oh iya, berarti harusnya sekarang 13. Hah? Harusnya minggu keberapa? 13. Coba lihat yang kemarin apa tentang apa? Oh ini yang kemarin ya ini ya? Hah? Kemarin yang jurnal itu Bu. Tahapan proses jurnal. Heeh. Oh berarti ini harusnya sekarang ini dulu. Maksudnya supaya ini minggu 12, 13 harusnya sekarang 13. enggak, minggu 13 kan memang realnya. Iya. Tapi kan waktu itu libur bukan? Iya, libur. Ada libur ya, belum diganti? Oh, yang minggu kemarin. Enggak, belum. Kalau realnya minggu ke-14. Cuman kemarin libur kan Bu. Jadi ini Kok ini pertemuan belum ke-13. dikasih sih, saya lupa. Enggak, kalau realnya 14. Heeh. Jadi sekarang emang harusnya yang ini dulu. Terus pengganti ngikutin Oh ini. gitu, ininya ya. Ya ini dulu aja ya kalau gitu ya. Kalau kamu review artikel boleh nggak? Kalau buat briefnya boleh, kalau IPB-nya Oh, IPB nggak boleh ya? Oh, kemarin awalnya ini, lolos. Awalnya sama hokinya gede banget. Hah? Lolos terus. oh gitu ya? Lolos terus nih? Soalnya WBR ada topik khusus juga kan. Apa? Topik khusus. Apaan? Mata kuliah yang upload jurnal kita bisa klaim sebagai mata kuliah. Awalnya itu dapat 2 kali, sedangkan kena Bang Aul sama saya itu cuma 1 kali. Enggak, dia publikasinya udah 3. Iya, itu diklaim 2 mata kuliah sama Taekwondo. Sedangkan pas kena Bang Aul sama saya, Sama sama kuliah OS apa? boleh. Topik khusus namanya. 3 SKS. Oh gitu? 1 SKS. Oh gitu ya? Taekwondo emang hoki banget. Hah? Hokinya gede. Oh, Pas gitu. terus. Tapi review artikel bisa ya? Nah, kalau ini saya jelasin sedikit original. Yang paling penting buat kalian semua original artikel kan? Ya. Kamu apa lagi ya? Nggak boleh ya? Review artikel nggak boleh? Hah? Nggak boleh kan?
Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan ya, format penulisan itu tergantung dari editor ya. Ya, kemarin juga udah dilihat kan beda-bedanya gitu ya. Nah, membangun judul. Ini judul pentingnya apa? Karena dia kesempatan pertama penulis untuk menarik perhatian dari pembaca, ya kan? Nah, pembaca pertama itu adalah siapa? Reviewer atau editor. Ini kadang-kadang memang akhirnya judul aja kadang-kadang reviewer tuh merhatiin juga loh. Harus disesuaikan dengan jurnalnya. Jadi saya pernah pengalaman di jurnalnya itu, awalnya saya mau masuk ke jurnal of jurnal essential oil research. Nah, kemudian karena nggak lolos dibalikin, karena dia bilang katanya ini harusnya analisisnya bukan hanya GCMS tapi dengan analisis GC. Waduh, ini penelitian tahun lalu, kan udah nggak adil lagi ya, minyaknya takut muap atau apa. Ah udahlah, masukin ke jurnal Siva Lestari gitu. Terus di jurnal Siva Lestari dibilang ini terlalu kimia gitu. Karena kan jurnal Siva Lestari gitu ya. Jadi kadang-kadang judul juga jadi bahan inian ya. Atau bukan hanya alasan itu, alasan ini kayaknya lebih baik judulnya nggak begini. Nah, jadi memang membangun judul itu bisa juga kalian minta bantuan si ChatGPT. Nah, tapi ingat sekali lagi, ketika kamu minta bantuan si ChatGPT, seringkali nanti terdeteksi oleh AI. Itu yang buat semalakamaknya tuh, ya. Tapi saya juga belum pernah. Coba kalian pakai bahasa Indonesia, terus kalian translate sendiri, tapi jangan masukin ChatGPT lagi tuh bisa nggak gitu? Nggak tahu ya. Nah, jadi ini kan review akan memeriksa judul itu spesifik, unik, dan mencerminkan isi manuskrip. Nah, ini maksudnya tidak menyukai yang tidak masuk akal atau gagal mewakili isi artikel. Dalam hal ini misalnya kayak mahasiswa saya kemarin identifikasi senyawa bioaktifnya, padahal ternyata hanya lewat in silico gitu. Ya itu terlalu terlalu tinggi gitu judulnya. Padahal identifikasi pakai in silico hanya dianggapnya oleh si reviewer itu kan baru pendugaan. Kalau judulnya identifikasi senyawa bioaktif, ini kan berarti dia udah melakukan isolasi, terus benar-benar dianalisis gitu kan. Kalau ini kan crude oil dari ekstrak yang banyak, terus kemudian ini senyawanya ini, terus dia prediksi gitu, ya misalnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa jurnal juga meminta judul ada yang maksimal 10 kata, ada yang maksimal 15 kata, ada juga yang nggak ada diminta. Jadi benar-benar kita harus betul-betul melihat ininya ya, formatnya, tapi yang jelas itu harus memperhatikan ini, jangan terlalu panjang ya. Jadi yang penting jelas dan deskriptif, mencerminkan isi dari itu gitu ya, dari manuskrip kita. Nah, ini abstrak ya. Abstrak harus dibuat menarik, sederhana, dan mudah dipahami tanpa membaca seluruh artikel, karena ini kan ringkasannya kan. Nah, permasalahannya ini lagi abstrak, katanya juga terbatas. Ada yang kayak jurnal Siva Lestari, abstraknya tuh bisa 300 kata. Ada kemarin itu udah cuma 10 halaman maksimal, abstraknya 100 kata, pusing nggak? Ya kan? Jadi memang pertama kamu harus lihat dulu format dari jurnalnya itu berapa kata, ya. Nah, terus juga sama struktur isi dari abstraknya. Umumnya seperti ini: latar belakang, tujuan penelitian, metodenya, hasil penelitian, dan kesimpulan. Ini ingat sekali lagi tidak ada hasil sitasi. Kalau sitasi berarti ada pembahasan.
ya. Nah, tadi Ibu sampaikan juga jumlah katanya yang paling penting, ya. Kata kuncinya juga, ya. Bisa kata atau frasa yang menonjol, bisa pada judul, ya, bisa pada judul atau objek, ya, atau sebagai catatan dari isinya. Nah, ingat, kata kunci biasanya digunakan untuk mengindeks sebuah artikel, ya. Nah, saat ini kalau dulu kita kata kunci itu yang ada di judul kan, ya. Waktu zamannya belum ada AI, karena itu kata kunci kan sebagai memudahkan untuk mengindeks, ya kan. Nah, tapi sekarang ya, judul itu biasanya udah menjadi satu kata-kata yang mudah di searching kan, karena dia udah masuk ke indeks, sehingga hindari kata yang ada di judul karena judul sudah masuk ke mesin pencari. Jadi kalau lihat kamu, ya kan ini kan AI kan belum lama kan, zaman siapa kamu udah ada AI belum waktu lulus S1? Belum seini kan. Makanya jadi kadang-kadang kita melihat yang dulu, yang berapa tahun lalu kan baru padahal kan, ya, itu melihat judul apa artikel atau deskripsi atau tesis, disertasi, kata kuncinya banyak adalah yang ada di dalam judul buku, judul artikel gitu, ya. Nah, kalau sekarang karena udah ada AI, jadi judul jurnal, judul tesis itu kan udah masuk ke dalam search engine, ya kan? Sehingga supaya memudahkan orang mencari, menemukan, maksudnya bukan menemukan, supaya kita kan pengen kita bikin tulisan tuh bermanfaat sama orang kan. Tapi bagaimana caranya supaya artikel kita bermanfaat sama orang, semakin mudah untuk orang membaca, kita menambahkan gitu. Jadi kata kuncinya tuh kita tambahkan selain yang ada di judul gitu. Nah, ini kiat-kiat mengapa kok ada yang citasinya banyak gitu, ya. Karena jadi kan kayak orang jualan di etalase Shopee aja tuh ada trik-triknya juga kan. Gimana caranya kalau kita orang ketika kata kuncinya semakin banyak kan kita menyatakan kata kunci ini gitu. Nanti akan keluar gitu. Judul penelitian kita itu artikel kita bisa langsung keluar di setiap orang yang menginginkan itu gitu. Misalnya ya, kayak misalnya mahasiswa saya punya aktivitas anti diabetes gitu kan, cuman orang anti diabetes. Nah, padahal di dalamnya anti diabetes itu ada pengujian misalnya yang menggunakan penghambatan alfa glukosidase. Ada mekanisme dengan penghambatan alfa amilase. Ada pengujian justru melihat kinerja dari bagaimana peningkatan sekresi insulin, kan beda kan, ya. Jadi anti diabetes, oke, udah ada di judulnya. Kadang-kadang tuh nggak kita tulis di dalam ininya kan, tulisan ini gitu. Jadi di dalamnya kita pengujian itu menggunakan yang kita maksud anti diabetesnya itu adalah peningkatan sekresi insulin. Nah, yang sekresi insulin itulah yang kita jadikan sebagai kata kuncinya. Di judulnya itu adalah aktivitas anti diabetesnya gitu. Ya, misalnya seperti itu. Karena jadi kalau gitu ada anti diabetesnya, orang mau searching anti diabetes keluar, ya kan? Kayak misalnya antibakteri gitu. Antibakteri kan ada yang bakteri positif, ada yang bakteri negatif gitu. Ya, jadi yang lebih spesifiknya. Nah, ini umumnya ya hampir semua artikel dimintanya ini IMRA. Itu introduction, method, result, and discussion. Biasanya yang paling ini di situ. Tapi saya kemarin juga yang 10 lembar halaman itu aneh juga tuh jurnal.
itu dari Elsevier. Jadi dia nggak ada metode, aneh sekali. Jadi dia nggak ada metode. Jadi dia disampaikannya di hasil dan pembahasan. Dengan begini ini akan menghasilkan ini. Ada juga yang nggak ada. Kalau kamu kadang-kadang lihat nggak ada pendahuluan, ya ada langsung hasil pembahasan. Ada tuh jurnal kayak gitu. Ya cuman yang umum ini adalah yang seperti ini. Kalau pendahuluan saya kira kalian udah tahu ya sebelumnya. Cuman memang seperti yang saya sampaikan, ini kan jadi harus extend. Kalau di tesis kalian udah buat pendahuluan dan tinjauan pustaka. Di sini kan kalau di jurnal itu nggak ada ya tinjauan pustaka ya, gitu. Oleh karena itu IPB juga untuk format tesis dari skripsi sampai disertasi itu opsional. Jadi tinjauan pustaka itu hanya opsional, sehingga kalian silahkan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi ada yang kalau saya biasanya kalau penelitiannya banyak, ya udah dikumpulin aja dari masing-masing paper. Tapi kalau sederhana nggak terlalu ini, ya udah tetap ada tinjauan pustaka. Karena kami sebagai dosen perlunya tinjauan pustaka apa? Kadang kalian supaya pengetahuannya udah pasti nggak nih, udah ngerti nggak sampai sini. Kadang kalau nggak dibuat tinjauan pustaka, kalian tuh mahasiswa tuh suka nggak begitu ujian nggak menguasai. Mengapa ini begini? Kenapa kamu pakai metode ini? Apa dasarnya kamu menggunakan perlakuan seperti ini? Ya kan? Gitu. Karena kalau di pendahuluan nggak mungkin disampaikan. Nah, pada pada publikasi ya artikel ya yang paling penting sekali adalah ada masalah, ya kan? Masalahnya apa? Kemudian kita lakukan untuk menyelesaikannya dengan melakukan state of the art. Ya artinya apa? Dari state of the art ini kita melihat apa yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya di topik yang sama. Terus apa potensi yang bisa kita kembangkan? Nah itu yang kita bangun namanya membangun novelty. Itu yang sulit. Kadang-kadang si reviewer menganggap kalau kita nggak bagus di dalam pendahuluan ini membuat state of the art-nya, padahal menurut kita penelitian itu bagus, dan kamu tapi bagus nih, tapi kamu nggak bisa menyampaikannya dengan baik di introduction, itu nggak sampai ke si reviewer, nah ini nggak layak masuk sini, delete gitu, ya. Seperti yang kemarin kan, bimbingan saya dari PTM bisa masuk top tier 95%. Nah jadi paling berat emang di sini, kalau menurut saya ya merumuskan novelty-nya, bagaimana dari state of the art kita menyampaikan ini isu novelty yang sangat penting yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, gitu. Tapi tentu dari permasalahan kan, ada masalah, kita dari masalah ini kita ingin menyelesaikannya nih, gitu. Jadi kayak misalnya yang si Atala itu, sebenarnya kan penelitiannya sederhana aja, ya, bahwa di Indonesia itu limbah biomasa dari gula itu kan melimpah banget tuh daunnya, gitu kan. Nah itu melimpah di satu sisi. Nah di satu sisi selama ini kan hanya jadi dionggok aja. Nah masalah yang berikutnya apa? Nah ini saya bilang, saya satu-satunya kemarin RKIC yang lolos didanain dari 20 proposal itu karena isunya isu apa? Isu energi. Ya, jadi itu juga sama. Ya, di satu sisi ada limbah yang tidak termanfaatkan, di satu sisi kita ke depan akan kekurangan energi karena seperti itu kan. Coba emang kalau kita mau bikin sebagai pengganti, sebelumnya saya sejak tahun 2004 ketika saya ke Jerman, saya mengikuti pelatihan summer school. Itu di Jerman tuh BMW ya, itu udah mengembangkan bahan dari H2. Tapi
Tapi buktinya sampai sekarang enggak. Karena apa? Karena dia perlu mesin yang baterainya apa gitu, ya sehingga nggak layak kali mungkin ya untuk mobil gitu, untuk di mobil. Sama halnya juga kemarin yang listrik aja, mobil listrik aja ternyata juga belum ini ya, gitu ya, masih perlu pengembangan. Nah, yang paling gampang adalah membuat bioetanol yang paling gampang mensubstitusi bensin itu adalah bioetanol. Kenapa? Karena kita tidak perlu merubah mesinnya. Ya, kita tidak perlu merubah mesinnya, bahkan bioetanol itu lebih bersih dibandingkan dengan bensin. Jadi sebagai substitusi tapi kan sekarang ini kan nggak mungkin ya di Indonesia apalagi ya. Jadi saya dulu termasuk yang tim merumuskan, karena perusahaan izinnya bikin bioetanol untuk bioenergi. Pada kenyataannya produksi sebagian besar izinnya bioenergi dapat insentif, tapi kalau buat minuman dapat pajak sebesar-besarnya. Yang terjadi di Indonesia ya, bikin produksi bioetanol untuk ini, tapi pertama 20% dijual memang untuk bioenergi, 80% dijual untuk apa? Bukan kolang-kaling bioetanolnya, ya buat apa? Buat minuman keras, ya kan lebih mahal minuman keras, ya kan? Nah itu di Indonesia tuh, ya. Sama halnya juga ketika saya menjadi konsultan di perusahaan di Sulawesi. Bu, kami ingin di hutan lindung, kebetulan situ ya, namanya adalah satu tempat. Saya mau mengembangkan itu. Kamu dari Sulawesi ya? Nah, Sulawesi Barat, satu lagi di Majene, Sulawesi Selatan. Nah, jadi kita di Sulawesi Selatan kita kembangkan tuh. Kamu Sulawesi Selatan di mana? Di Makassar. Oh, di Makassar. Itu Majene itu hutan lindungnya udah kayak teletabis kan. Udah kayak taman teletabis. Itu tadinya pinus. Tapi karena langsung ada Trans Sulawesi, ya kan? Itu langsung habis tuh langsung kan. Terus selain pinus, pada daerah-daerah yang ada aliran sungai, ini bagusnya ditanam aren. Aren nanti kita bikin bioetanol. Nah itu. Nah, ketika di yang Sulawesi Barat rencananya jangan seperti itu. Kenapa? Karena orang Sulawesi Barat, kalau itu kan Sulawesi Selatan, orang Sulawesi Barat itu hari-harinya minumnya gituan kan, tuak-tuak itu kan itu udah inian dari produksi. Waduh, udah kita nggak bisa. Yang di Majene itu kita buat seperti itu. Pada kenyataannya para masyarakat sekitar hutan, mendingan saya jual ke Sulawesi Barat, tinggal dikit dari Polewali Mandar ke Mamasa. Ya, dijual ke sana lebih murah, lebih mahal. Nah itu yang sebenarnya sampai saat ini bioetanol itu kenapa bioetanol masih belum digunakan 100%. Kamu tahu kalau di Amerika udah berapa? 50 gasohol namanya. Gasohol 50. Itu juga udah sampai segitu. Kalau di Indonesia berapa? 50. Berapa? B50. Biodiesel itu kalau yang 10 paling 10-20% ya, gitu. Karena pertama saya juga nanya ke perusahaan itu, yang paling ngeselinnya lagi apa? Pertamina, pemerintah. Terus Bu, kalau saya jual nih, kita udah masukin nggak segera dibayar sama kayak BPJS kan. Ya, pemerintah tuh senengin ngutang aja sama ini kan. Jadi kami kalau produksi seperti itu berat Bu. Kenapa? Iya, udah habis duitnya, belum dibayar juga, gitu. Ya, misalnya kayak gitu tuh. Nah itu yang salah satu contoh kenapa si Atala itu bisa masuk bisa masuk top tier. Padahal kalau menurut saya sangat sederhana dibandingkan punyanya si Salahuddin.
Jadi kalau saya mahasiswa, ini bagus ya, udah kita coba di Q1, siap. Salahuddin ditolak. Baru kita turunin ke Q2. Nah itu yang giliran Atala, kita masukin ke Q1. Oh, ternyata under review gitu, under review, terus dari under review memang sampai 4 kali under review tuh roundnya bolak balik. Jadi kalau yang itu tuh berat banget emang, bolak balik. Nah tapi mungkin dia merasa oh layak masuk sini, itu dia karena dilihat dari apa, novelty-nya yang sangat bagus. Jadi novelty-nya itu dari mana? Dari masalah kan, tadi masalahnya yang sekarang sedang tren, bagaimana solusi untuk energi. Nah kemudian memanfaatkan limbah, tapi yang bikin menarik mereka apa? Itu kan biasa. Nah ketika di situ novelty-nya adalah bahwa ketika kita melakukan isolasi selulosa ya dengan melakukan derivatasi yang selama ini itu menggunakan bahan kimia berbahaya gitu. Jadi penelitian saya rata-rata kayak gitu tuh mahasiswa saya. Terus udah gitu, jadi kita harus menggunakan apa? Green extraction. Nah, green extractionnya itu pakai apa, bahan apa, metodenya kayak gimana. Ini yang seperti sekarang lagi pusing si Rizky juga sama. Ya, dia sama posisinya. Ya, tapi dia dari bambu. Ya, tapi DEP-nya ini kita tambahkan ditambahin PEG. Ini nggak ada reaksi kimia. Coba kamu belajar kimia dulu. Ada nggak? Gimana caranya ini gitu. Sama halnya juga kemarin yang Awanda, ya dari membuat perekat taninnya ketika kita buat itu rendah. Nah, berarti kita harus buat modifikasi taninnya. Gimana cara modifikasi tanin? Gitu. Nah, tanin kita modifikasi macam-macam bahan kimia yang harus kita pakai, misalnya gitu. Nah itu untuk tahu ke situ apa? Harus melakukan state of the art dulu gitu. Ya. Nah dari state of the art dulu itulah kemudian novelty yang kita tonjolkan di situlah yang akan berperan. Jadi kenapa bisa masuk Q1, Q2, nggak bisa Jadi kadang-kadang kalau saya begitu, ini kayaknya novelty-nya sangat tinggi nih. Kita masukin di Q1 dulu gitu. Karena memang ini, nah cuma memang yang harus pandai-pandai kalian membangun novelty-nya itu di dalam pendahuluan ini gitu ya. Di dalam pendahuluan bagaimana ada potensi yang tersedia tetapi belum tergarap. Konsepnya yang kita tawarkan seperti apa, terus apa yang ingin dicapai gitu. Kita sampaikan seperti itu. Nah biasanya nih seperti ini ya, ada paragraf pertama ini biasanya masalah, paragraf kedua ini state of the art dan juga novelty ya. Nah paragraf terakhir apa yang ingin kita capai, di sini tentu juga ada tujuan dan berikan pengantar ke metode. Jadi dari tujuan itu kita akan metode apa yang kita akan kembangkan untuk ini gitu ya. Sama sih sebetulnya ketika kalian membuat tesis gitu kan. Tapi introduction ini kalau di artikel itu harus extend ya dibandingkan di tesis. Karena kalau di sini kan kita tidak menggunakan penjual pustaka ya. Nah ini salah satu contoh nih ya. Misalnya paragraf pembuka ya, masalahnya apa gini. Jadi kita sampaikan mengapa ini terjadi gitu. Terus kemudian state of the art-nya seperti itu. Terus apa yang ingin kita capai. Nah, yang berikut ini ada tujuannya di sini ya. Yang paling bawah biasanya di sini ada hubungannya. Jadi tujuan penelitian kita ini adanya di bagian ini ya. Jadi ditaruhnya di mana Bu? Di paragraf terakhir. Nah, kalau metode seperti apa? Ya, metode pernyataan bahan yang digunakan ini juga sama. Ada yang
artikel yang minta metode bahannya apa, metodenya apa, bahan alatnya apa. Ada yang nggak mau ya, jadi harus benar-benar dicek, ya, dicek banget di jurnal itu. Ada yang nggak mau pakai nama bahan, ada yang nggak mau pakai ini alat, langsung ke metode. Tapi di metode itu ada menggunakan alat ini gitu, ya. Jadi metode harus diurutkan ya, mengacu pada tujuan. Nah, kalau menggunakan desain eksperimen ya, jadi harus men-setupnya gimana. Ini kita sampaikan penelitian mengacu kepada apa. Nah, ingat kalau di di jurnal, kalau di kalau di tesis kadang-kadang dosen minta kamu walaupun mengacu ke sini tetap harus menuliskan, ya kan, menguji ini ditulis mengujinya. Kalau di jurnal nggak perlu, misalnya kamu pakai MOR gini gitu, rumusnya begini nggak usah. Jadi nanti langsung gini, pengujian ini mengacu pada apa gitu. Karena tadi maksimal biasanya bahkan ada jurnal ya yang maksimal 8 halaman, 10 halaman kan bahaya tuh kalau kayak gitu. Masa kebanyakan metode ya. Jadi ini yang juga harus kalian pahami. Pada penulisan untuk artikel ini berbeda sekali pada waktu kita menggunakan metode, terutama metode yang standar, yang sudah ada ASTM, ya kan? Ya, misalnya menguji nih, kalau ini menguji menganalisis kadar selulosa, hemisosa, lignin, ekstraktif gitu kan, itu nggak usah kita rinci, karena itu udah ada di standar, terutama di standar ya, yang di standar. ASTM gitu, bukan yang dari metode yang kamu ambil dari jurnal, bukan. Kalau yang metode dari, misalnya kamu mau metode ekstraksi, itu harus diuraikan, nggak boleh ekstraksi mengacu pada ini, nggak boleh. Tapi maksudnya yang ini itu umumnya adalah metode yang sudah terstandar. Kalau metode terstandar tuh gimana? Yang ada di dalam SNI, ASTM, JAS, JIS, apalagi gitu. Kan seperti itu kan udah terverifikasi pasti metode itu. Tapi kalau metode ekstraksi, metode kamu membuat formulasi, itu harus diuraikan secara detail. Nah, seperti itu. Ini saya, si Kiki lagi kesel juga nih, ngacu ke jurnal. Ya. Bu, saya udah ngikutin itu, ternyata hasilnya nggak sesuai. Jadi saya bilang, nah ini makanya ini pengalaman buat kalian, ya. Kalau membuat metode, buatlah yang selengkap-lengkapnya, jangan sampai atau yang benar gitu. Kalau tadi kalau metode yang di standar kan udah kamu kan sering di situ ya, udah diuji 10 kali dulu ya, ada tim lah yang menguji, verifikasi itu sehingga stabil kan ininya gitu. Makanya kalau yang ini ya, kalau yang seperti itu kita bisa mengacu cuma begini aja. Tapi kalau metode standar ini nggak boleh dimodifikasi gitu. Jadi biasanya tuh mahasiswa kayak gitu, kamu ngikutin metode ekstraksi kayak gitu, sintesa terutama. Ya kalau kami di kimia tuh bikin formulasi sintesa. Bu, saya mau ngacu ke sini nih Bu. Tuh tapi enggak, ini masih bisa substansi, aduh gitu kalau yang udah kayak gitu. Aduh gitu ya. Ayo kita cari-cari pustaka lagi, kita modifikasi gimana gitu. Nyoba lagi itu sampai berdoa itu kamu banyak tahajud dan zikir gitu. Kamu banyak berdoa deh biar ada inspirasi dari Allah. Mas S1 juga kayak gitu, bisa kadang-kadang, Bu ini kok bisa begini, waduh iya ya, waduh gimana coba ya, kita lihat dulu. Karena namanya juga riset kan. Ya, kalau yang metode itu gitu ya, kita tinggal nulis metode ekstraksi ini gini dengan modifikasi seperti ini. Yang pertama bisa jadi dia itu karena ingin dia jadikan sebagai formula untuk dipatenkan gitu kan, ya sehingga nggak disampaikan secara lengkap gitu. Misalnya ini harusnya sekian jam, coba tambahin jamnya, sintesanya gimana, coba gini. Suka ngeselin juga, tapi kan sebenarnya nggak boleh. Kalau di dalam
etikanya, bahwa ketika kamu menyampaikan metode yang kamu lakukan itu bisa diulang sama orang lain. Kalau orang lain mengulang itu hasilnya akan sama, harusnya begitu. Dari ini si Kiki ini sekarang lagi pusing, Bu, nggak sama itu. Padahal kita mau metode, misalnya penelitian sebelumnya itu dia pakai formulanya sampai kadarnya 10%. Sampai itu masih naik. Jadi kita pengen tahu masih naik lagi enggak kan gitu. Ya kan? Jadi kita dia tuh sampai sini. Kita bikin sini dia naik atau turun. Nah, itu yang kuadratik akan terjadi apa enggak gitu. Ya kan? Tapi baru nyampe di dianya aja itu enggak sesuai. Nah, itu enggak boleh ya kayak gitu sebenarnya. Ya pas saya lihat dasar orang India lagi yang tulis. Ini kayaknya banyak nipu-nipu. Bukannya ini sih. Ya maksudnya bukan ini gitu. Ya makanya kalau di IPB kamu masukin ke jurnal-jurnal ini enggak ini katanya. Padahal Elsevier juga. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kadang-kala kita mendapatkan sesuatu yang kita ambil untuk sebagai acuan untuk metode, seringkali ketika kita ulang itu tidak sama hasilnya. Padahal kita udah ngikutin apa yang ada di metode itu. Itu sebetulnya nggak boleh. Jadi kalian kalau mau buat harusnya membuat tulisan tentang metode itu harus ketika orang lain melakukannya dia akan menghasilkan hal yang sama. Berarti itu metode sudah tervalidasi dan sudah terverifikasi. Nah makanya saya sarankan kalau yang gitu nggak boleh. Tapi kalau metode yang dari standar-standar ya SNI, STM, JIS dan lain-lain itu cukup kita sampaikan aja sesuai dengan ASTM nomor sekian gini. Kenapa? Karena kalau yang itu sudah tervalidasi kan. Ya ini kebetulan sering di KLHK bagian itu ya. Itu bisa dicoba berkali-kali gitu. Ya. Nah, ini yang tuliskan kebanyakan di daerah yang sini. Nah, hasil setelah metode ini hasil. Jadi semuanya ya penting ya. Kalau tadi maksudnya kalau di pendahuluan itu yang penting bagaimana kalian menonjolkan Manfrotty gitu ya. Nah, oh ya, di metode kalau di jurnal internasional saya lupa alat bahan kimia yang digunakan itu harus ada sumber belinya, mereknya. Jadi kalau misalnya etanol itu nggak boleh etanol aja. Etanol, PA, proanalisis, match Amerika, alat juga gitu. Beberapa jurnal internasional bereputasi umumnya mereka minta seperti itu, ya. Kalau di jurnal Civil sih enggak. Cuman ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa saya lupa, saya juga lupa. Minta dia masukin ini kan. Ini harus dilengkapi dengan ini. Tapi sekarang jurnal Civil udah Q2 kemarin gitu juga diminta juga. Waduh, ini ternyata harus diminta pakai GCMS. GCMS-nya tuh merek apa, berasal dari negara mana, kodenya kode apa. Kode itu kan menyatakan apa? Tipe, spesifikasinya tuh juga diminta gitu. Kalau jurnal internasional bereputasi itu kan alat spesifikasi alat tuh diminta. Gitu. Jadi nggak hanya misalnya kita menggunakan Amsler atau apa gitu. Itu harus apa dalam kurung tipenya apa, berasal dari mana, mereknya, terus negaranya dari mana gitu ya. Nah kalau bagian ini hasil tentu apa yang telah ditemukan ya sama lah ya dengan yang ada di tesis lah seperti gitu. Tapi umumnya harus sesuai dengan kronologis. Ingat kalau hasil itu berbeda dengan beda bab dengan subbab dengan pembahasan, ingat tidak menyertakan referensi yang membahas. Boleh nggak menyertakan referensi membandingkan? Ada juga ya di tabel misalnya kita ingin menyampaikan ini tabel kita datanya seperti ini, kita bandingkan dengan tabel yang berisi penelitian orang boleh. Itu paling biasanya dikasih ininya ya,
tapi bukan dalam hal pembahasan, ya. Jika hasil penelitian disajikan dalam gambar atau tabel yang langsung mengkomparasikan dengan temuan orang lain, ini tadi ya, harus mencantumkan referensinya. Nah, bagaimana menyiapkan? Sama halnya, ya. Cuman seringkali dia minta tuh, ya. Dia harus meminta yang original, terus ada apanya, dotnya berapa, 3.000 berapa gitu-gitu ya. Saya itu kemarin minimal 320 apa gitu. Jadi ada syarat-syaratnya nih kalau mau nyampaikan apa, mau gambar dalam bentuk apapun di sekarang kan ada dot-dotnya itu apa namanya? Bentuk format. Bukan apa, resolusinya. Nah, itu resolusinya akan yang mereka minta itu resolusi tinggi. Jadi itu juga yang harus diperhatikan, ya. Tapi beberapa penerbit seperti Elsevier dia menawarkan pembuatan dan pengeditan gambar hasil penelitian. Ini bayar, tapi bayar lagi berapa juta gini gitu, ya. Tabel memberikan hasil eksperimen yang sebenarnya, gambar untuk pembandingan misalnya seperti itu. Hindari plot grafik yang terlalu ramai, ya. Jangan lupa ya, sumbu X atau sumbu Y-nya ada. Suka mahasiswa nggak sampaikan sumbu X-nya itu isinya apa sih, sumbu Y apa gitu, ya. Ya ini dia nih 300 dpi, ya. Itu kadang-kadang umumnya dia akan minta di format seperti apa, ya. Jangan lupa dilengkapi dengan legend. Nah, umumnya tanpa memberikan judul gambar pada bagian atas, kan suka ada judulnya tuh. Itu kalau di tesis nggak apa-apa, di jurnal sering, pokoknya minimal banget di jurnal, tapi sangat informatif. Jadi tujuannya gini maksud saya, lebih baik kalian dari sekarang sudah punya target tujuan dari jurnal itu. Pelajari yang ada di situ sehingga nanti di tesis ngikutin aja kayak gitu. Jadi supaya nggak dua kerjaan kan. Kadang-kadang kalau di tesis ya udah kan. Kadang-kadang dosen juga mikir buat tesis gitu. Ya, kalau saya biasanya mahasiswa saya suruh bikin jurnal tuh. Kamu bikin dulu buat artikel jurnal. Kamu buat yang ini gitu. Ya lihat ikut artikel jurnal. Karena sambil jalan gitu. Ya supaya kalian bisa cepat lulus tepat waktu tuh kayak gitu. Di format dulu, tanya dosen. Tapi tergantung dosennya sih masing-masing, ya. Kadang ada juga dosen, kamu bikin dulu tesis ya sudah jadi, nah dari situ kamu ekstrak buat jadi tulisan. Ini saya habis kehilangan ini jadi. Tadi ya, halo, assalamualaikum, salam, iya bu, gimana? Iya ibu. Oh. Ini masih banyak bu, kemarin soalnya liburan itu kan apa, tante meninggal tuh. Jadi kita di Sukabumi. Iya. Oke ya. Ya. Oh ini ya. Oke sama-sama. Jadi saya minggu lalu habis kehilangan tante ya. Jadi kalau ada telepon apa namanya, was-was, cemas gitu ya. Nah kemudian di bidang discussion, nah ini kalau beda ya, penulis harus menanggapi apa artinya hasil yang telah diperoleh. Nah ini yang perlu disampaikan di sini. Bagian tersulit itu dan terpenting dari satu artikel karena di reject atau tidaknya itu menjadi bahan reviewer tuh di sini. Jadi yang pertama penting tadi, yang paling penting banget yang kalian harus perhatikan di nosominya. Yang kedua di pembahasannya. Semuanya penting, tapi yang benar-benar membutuhkan ekstra perhatian dan pemikiran ya
Kalau yang lain kadang-kadang oh ya semuanya penting banget. Nah cuma yang paling berperan apakah artikel kita diterima atau sampai ini kadang-kadang udah kurang bagus nih tapi bisa sampai 4 round. Sebenarnya karena apa? Karena novelnya bagus tapi pembahasannya masih kurang. Nah biasanya tuh reviewer akan ya udahlah kita maklum nih tapi kita ayo diperbaiki. Bahkan tuh si siapa Atala harus nge-lab lagi padahal waktu itu aduh itu pusing banget dana penelitian udah habis ya tuh kadang-kadang dosen tuh pusingnya tuh di situ tuh ya, makanya saya habis ini mau istirahat nggak mau banyak-banyak mahasiswa ya jadi inilah saya minta kalian support dosen tuh kadang gitu apalagi kalau udah kalian kan hanya under review kan yang penting buat ujian itu under review masukin under review gitu kan. Nah setelah under review kalian udah lulus ya kan. Nah prosesnya berikutnya ini harusnya dilengkapi oleh data tentang ini. Aduh kacau nih nyesel juga nih masuk ini. Tala untung rumahnya ini di Cibinong ya, balik lagi ke kampus mau nggak apa bu ya pokoknya ntar untung ada dana riset dari ini gitu. Saya tuh selalu mencari dana penelitian tuh kayak gitu subsidi langsung jeng gitu ya jadi kayak gitu lah tolong ini nah itu pada dinamikanya menjadi seorang dosen tuh kayak gitu. Kalau peneliti mah enak kalau kamu mau jadi peneliti diberi kan cuma dari penelitian aja ya kan. Nah, kalau dosen tiap hari harus ngadepin juga dapat lagi mahasiswa gimana caranya mahasiswanya nih biar gak ini gitu ya kayak gitu. Jadi pembahasan itu sangat penting. Kadang-kadang seperti itu ya, tapi jangan ini juga jangan terpatah semangat. Apalagi kamu semester berapa sekarang? Udah 4 ya? Enggak. Kamu kakak kelasnya Rizky? Tidak. Hah? Sahabat. Sama Rizky? Enggak, FMDS punya. Sama. Sama ya? Iya. Oh karena dia ini udah ngambil ya berarti ya kelas ya? Sama ya. Nah, keren kakak kelasnya itu perjuangannya itu kayak gitu. Sama dah. Pak itu juga kan kayak gitu maunya. Harus dapat dulu tapi harus gini. Tapi kamu sudah lulus nanti tuh kayak si Kidung tuh ditarik-tarik sama ini kan. Bimbingan siapa? Bimbingan Pak Wayan. Nah, si Kidung udah diterima di berita tolong dong dirayu tuh. Kami udah memperjuangkan dia yang lolos. Dia melamar ke Universitas Mula Warman. Kan? Udah sampai tahap akhir dia nggak datang. Padahal kami tuh udah yang alumni dia tuh udah nggak dilolosin. Dia ngelihat ini PMDS itu dari IPB bimbingan Pak Wayan. Wah ini kayaknya nih udah terasah dengan baik ini gitu. Itu nggak sampai tuh dekannya bilang sama saya kan dulu kan kaprodinya kan. Berita bisa nggak? Kami akan menjadwalkan ini katanya, menjadwalkan ulang. Bisanya Kidung kapan sampai gitu tuh. Sekarang dia udah jadi PNS belum di Unhas? Sudah. Udah. Nah, terus ternyata, Bu mohon maaf karena saya udah ditarik sama Pak Suhasman suruh di sini. Pak Suhasman, ini gimana sih enak aja nih saya yang nggak enak nih PB. Enggak, katanya dia nggak boleh sama orang tuanya. Jadi tetap di sini. Padahal kayak gitu. Ya. Dan kamu juga dari sana tadi, mari udah ditunggu ya. Sama kayak yang di Untan tuh, tinggal enaknya aja tuh PMDS tuh, lulusan sini PMDS tuh. Yang bodoh tuh si ini di USU. Kamu padahal anaknya bagus banget itu. Kenapa kamu nggak di sana? Maklum lah Bu, kalau di sana kan PKS maksudnya. Ya gitulah Bu, kalau yang non muslim nggak bakalan aduh, saya langsung ini ke dekade. Pak Rudi, ini potensial nih, udah alumni USU, S1-nya alumni USU.
mikirnya apa? Ditarik sama Paradiba. Nah, jadi kemarin pas ya di Untan, alhamdulillah yang produktif menghasilkan publikasi itu alumni dari IPB ini gitu. Kan di sini jadi kalian di sini belajar lah, maksudnya kalau yang mau gitu ya tuh memang seperti di dalam kawas Chandra Dibuka ya kan? Nah, kamu apa yang udah kamu baca? Bacanya sampai mana gitu kan? Emang harus ini karena apa? Karena di sini ini yang paling penting, ya. Jadi pertama kalau kita udah bangun itu novelty yang bagus, si jurnal tuh nggak langsung reject. Aduh kalau mau di reject tapi bagus gitu, ya udah kita kasih kesempatan ini. Tapi kadang-kadang udah ketiga, saya soalnya pernah tuh ngalamin ya, udah 3 kali di under review, paling tinggal minor revision, jawabannya sampai menyesakan. Ternyata sudah diberi kesempatan masih belum sesuai dengan ekspektasi kami, terus di reject, ngeselin nggak? Nah tapi nggak apa-apa, kita masukin lagi yang Q1 yang di grade di bawahnya gitu. Jadi kalau mau masuk Q1 top tier emang perlu keringetan banget itu. Cuman kita kemarin ngeliat ini bagus nih ininya, novelty-nya, datanya juga bagus. Nah, tapi kan namanya juga mahasiswa yang bikin kan, karena dosen tuh pinternya ngoreksi kan. Ya, coba bikin ini. Nah, jadi kalian lah ya membuat, tapi biasanya nanti kita tuh satu-satu dicek itu kalimatnya, ya. Nah, artinya apa? Di sini nih memang yang paling penting ya. Di dalam pembahasan membuat diskusi sesuai dengan hasil penelitian. Tapi ingat ya, jangan ulang lagi hasilnya, apalagi seringkali karena hasil dan pembahasan dipisah. Itu memang agak susah. Kalau hasil pembahasan dicampur kan, kamu di paragraf ini kalimat pertama menyampaikan fenomena hasil, terus menyampaikan di kalimat berikutnya mengapa fenomena itu terjadi, ya kan? Ya enggak? Terus kamu cari argumen. Ini terjadi karena ini. Nah, setelah kita menyampaikan argumennya, kita harus perkuat dengan pustaka argumen yang kita sampaikan itu. Nah, diperkuat oleh pustakanya dari mana? Dengan teori. Terus diperkuat lagi dari hasil penelitian yang bisa mendukung inian kita gitu ya, argumentasi kita kayak gitu. Nah ini makanya jadi harus ada juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya, ya. Jadi bisa aja menguatkan, memperbaiki atau bertolak belakang. Jadi bisa jadi bertolak belakang nggak masalah. Artinya apa? Kalau dia selama ini pada ini dia semakin naik, semakin tinggi konsentrasinya, semakin naik. Tapi ternyata ketika kita buat pada titik tertentu dia turun. Nah itu satu fenomena mengapa itu bisa turun setelah disimpul, gitu. Ya, nah itu yang paling berat memang di situ, mencari satu apa. Ya makanya kalau saya mahasiswa, pokoknya kalau kalian tuh lagi nyusun tesis, nyusun skripsi, nyusun buat ini, kalian harus banyak-banyak meningkatkan diri pada Tuhan. Karena di situ inspirasinya kadang-kadang munculnya ya, banyak zikir kata saya. Karena kalau lagi kadang-kadang saya soalnya gitu, saya lagi zikir, ya Allah beri petunjuk. Kamu aja tiba-tiba, ini kayaknya mesti gini nih. Coba cari. Kadang-kadang saya juga gitu di rumah, habis ini buka komputer. Ma, kata suami saya, ngapain ini orang habis sholat? Bukannya tidur lagi, tunggu dulu. Bahwa kadang-kadang ide itu keluar setelah kita berhadapan menghadap Tuhan gitu ya, misalnya kayak gitu. Ini satu ini ada pengalaman gitu loh ya, yang karena kalian kan pada posisi sekarang seperti ini. Tapi terserah nanti kalau udah lulus ternyata jadi peneliti itu agak berat gitu. Atau kamu memang, nah cuman kalau saya memang passion saya sebetulnya ngajar gitu. Cuman kalau dosen itu kan bukan hanya ngajar, tapi juga menjadi meneliti. Kalau passion kamu meneliti ya masuk aja BRIN gitu ya.
Nah ini yang tadi ini ya, jadi jangan juga berpikir kalau nggak berbeda itu suatu yang buruk dari hasil penelitian kamu, tapi bisa jadi ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, ya, gitu, ya. Untuk itu sebuah temuan perlu diperkuat dengan alat bukti, ya kan, berupa data hasil penelitian untuk meyakinkan temuan-temuan terbaru. Jadi bisa jadi hasil kita itu merupakan sesuatu hal yang baru, gitu. Ya. Nah, beberapa tips membuat pembahasan: hindari pernyataan yang melampaui hasil penelitian. Jika dukungan data yang sahih tidak tersedia, ya misalnya kayak gini, kita menyampaikan bahwa berdasarkan studi literatur bahwa apa itu? Misalnya senyawa ini itu punya aktivitas A. Dari penelitian saya, senyawa ini punya aktivitas B, gitu kan. Terus kita bikin kesimpulan bahwa ini tuh menjadi satu. Ya saya misalnya kayak yang saya lakukan gitu kemarin tuh, saya seperti itu, bahwa senyawa yang ada di sini bisa berperan sebagai memiliki dua aktivitas, yaitu sebagai penghambat alfa glukosidase dan meningkatkan sekresi insulin. Nah, selama ini obat itu banyaknya digunakan hanya untuk meningkatkan menghambat alfa glukosidase. Artinya satu kali minum kita bisa membuat dua. Itu nggak boleh ternyata. Buktinya dari mana gitu? Mana yang lebih tinggi perannya di situ? Misalnya ternyata kayak gitu. Jadi itu. Nah itu juga yang kedua, kadangkala kok kemauannya pemikirannya si reviewer nggak sejalan dengan pemikiran kita, gitu kan seringkali kayak gitu. Tetapi kita nggak boleh frontal ya menyatakan bahwa ini seperti ini. Nah memang kelemahan saya adalah pada saat itu penelitiannya tidak dilakukan dengan menggunakan in vivo, karena keduanya itu hanya dilakukan dengan in vitro dengan waktu yang sangat berbeda kan, gitu. Kalau dimasukkan harus dibuktikan dengan, jadi pernyataan itu harus dibuktikan dengan pengujian in vivo, karena kalau in vivo kan bersamaan, bener nggak gitu. Misalnya kayak gitu, ya udah, jadi tinggal mereka tuh punya aja alasan gitu loh, karena yang mereview biasanya orang-orang yang memang udah punya pengalaman expert banget di bidangnya. Jadi kita tinggal terima kasih untuk masukannya. Ini menjadi satu kelemahan dari penelitian ini dan akan kami sampaikan di dalam saran. Jadi ingat ya, kelemahan dari penelitian kita itu dimasukkan di saran untuk diteliti lebih lanjut gitu. Ya, makanya biasanya kalau kita mau mendapatkan ide-ide penelitian itu melihat dari kalimat saran dari hasil penelitian itu. Tapi harus ditelusuri lagi, kalau misalnya ternyata jurnalnya udah 10 tahun yang lalu, jangan-jangan kemudian yang dia sarankan dia udah kerjain lagi gitu ya. Hindari ekspresi yang tidak spesifik seperti temperatur mesin terlalu tinggi. Terlalu tingginya berapa? Kan suhunya berapa gitu. Ya kan, kalau dikatakan tinggi kan 100 tinggi, 300 juga tinggi gitu ya. Jadi harusnya misalnya pada suhu ini gitu. Jangan lupa rentang waktu juga ya. Jadi misalnya tekanan yang kita gunakan pada tekanan segini. Jadi misalnya seperti penelitian saya kemarin, dari tekanan 40 sampai 50 itu ternyata tidak berbeda nyata. Tapi kita nggak bisa sampaikan bahwa tekanan tidak mempengaruhi. Tekanan sampai sini tidak pada aplikasi 40 sampai 50 itu tidak mempengaruhi kadar sinyal yang dihasilkan. Jadi ada rentang yang kita sebutkan gitu ya. Kayak ini juga gitu. Artinya hindari ekspresi yang tidak spesifik gitu ya. Ini biasanya di kesimpulan nantinya gitu. Atau di diskusi juga nanti bisa jadi ya, karena kan di diskusi itu ada juga yang kita ada kalimat-kalimat yang menyimpulkan juga. Hindari pengenalan istilah secara tiba-tiba, ya kan? Misalnya ingat ya, jangan lupa di
di dalam artikel juga karena kita sering dibatasi oleh halaman, ya kan? Bahkan ada yang menggunakan kata, sekian kata. Oh iya, saya juga pernah tuh menemukan jurnal yang tidak menggunakan halaman, tapi menggunakan kata. Jadi banyak sebaiknya katanya metode menggunakan flowchart. Flowchartnya mintanya pada gambar lagi. Nah seringkali si editornya itu yang membuat gambar. Kalau sekarang gampang, kamu bisa masukin aja ke ChatGPT, ya kan? Tapi gambarnya bukan gambar foto kan? Kalau ChatGPT kayak ilustrasi, boleh gitu. Kalau gambar dari hasil kita lebih bagus lagi. Misalnya kayak gitu, ya. Nah itu untuk menghemat jumlah halaman. Tetapi begitu juga dengan istilah kata yang misalnya kita berulang kali minyak kayu putih, minyak eucalyptus essential oil. Eucalyptus kan 3 kata tuh, ya. Kalau banyak, saya biasanya eucalyptus essential oil, terus dalam kurung EO. Nah berikutnya dari pendahuluan udah ada sampai ke hasil pembahasan sampai kesimpulan tinggal EO. Ya, tapi jangan tiba-tiba ada seperti itu ya, misalnya singkatan yang tidak apalagi yang tidak terstandar. Nah yang seperti ini jadi mulai dari pendahuluan. Spekulasi tentang kemungkinan interpretasi dibolehkan, namun harus berakar pada kenyataan ya, bukan imajinasi. Nah jadi misalnya ya, misalnya nih ini kemarin juga kejadian sama bimbingannya Bu Arinana, saya ikut ngebimbing. Padahal dari hasilnya itu dia hanya studi literatur, ya. Misalnya udah hasil analisis LC-MS di luar senyawanya ini. Terus berdasarkan studi literatur bahwa penelitian sebelumnya ini diduga yang berperan terhadap ini gitu. Terus dia menyampaikan di kesimpulan bahwa ekstrak yang terbaik itu adalah ini karena dia mengandung ini yang memiliki sifat anti rayap. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita klaim itu. Kenapa? Karena kalau kita masih dalam bentuk ekstrak kasar, itu ada yang namanya efek sinergisme dan efek antagonisme. Bisa jadi dia kalau sendiri enggak. Kalau di dalam fenomena ekstrak ini gimana gitu. Jadi kita hanya bisa menyampaikan bahwa ekstrak terbaik itu adalah ini dan di dalamnya mengandung didominasi oleh senyawa ini. Stop. Ya kita nggak boleh menyampaikan bahwa senyawa hasil identifikasi senyawa yang memiliki anti diabetes ini adalah ini nih. Karena kita tidak melakukan uji. Jadi kita hanya cukup menyampaikan ekstrak yang dari banyak ekstrak itu ekstrak terbaik ini, di mana ekstrak ini mengandung didominasi oleh senyawa-senyawa ini gitu aja. Di dalam kesimpulannya misalnya gitu. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi jangan dianggap sebagai itu satu imajinasi oleh reviewer, biasanya seperti itu gitu. Nah untuk mencapai interpretasi udah habis yang baik, jadi jangan lupa ya fokuskan ya pada tujuan awal, tujuan penelitian. Apakah dia udah menjawab apa belum? Apakah data itu mendukung hipotesa yang kita buat? Itu kan sama ya. Apakah sesuai dengan peneliti sebelumnya? Ya, jika hasilnya tidak, nah tentu harus dicari. Ingat jangan mencari kelemahannya, nih ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya kalau jangan sampaikan bahwa human error nggak boleh. Atau kalian sampaikan bahwa ini karena ulangannya hanya 2 ulangan, salah sendiri kenapa 2 ulangan gitu, ya misalnya. Atau standar deviasinya yang terlalu tinggi nggak boleh. Karena itu berarti kamu harus diulang, ya. Apakah ada cara lain yang lebih baru dan lebih mudah dipahami pembaca untuk menafsirkan hasil penelitian ini? Jadi itu memang di situ kreativitas perlu ditekankan pada kalian ya. Nah, ini apakah ada penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang belum bisa diungkap dari penelitian ini? Jadi tadi misalnya
pada penelitian kamu pada tekanan segini dia turun. Di situ kan kita misalnya belum melakukan ini, harusnya diuji ini nih untuk menjawab itu. Kita tidak melakukan uji itu. Nah itu biasanya kita masukkan sebagai saran di dalam karena itu adalah melakukan hasil penelitian kita. Ingat apa saja yang perlu dijelaskan, sesuatu yang baru, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Artinya memang jangan sampai kita overconfident menyampaikan ini tuh begini, padahal masih terus dikonfirmasi dengan hasil-hasil pengujian lainnya. Ya misalnya kayak kemarin mahasiswa saya baru sampai ada perlu untuk menyatakan dia formula terbaik dengan 10 pengujian, 10 macam pengujian. Ini baru 3 pengujian. Ini dapat dikembangkan sebagai obat formula perkat. Ini. Padahal baru 3. Kita hanya bisa sampaikan bahwa formula ini berpotensi untuk dikembangkan aja gitu. Nggak boleh overconfident untuk menyampaikan ini penelitian kita ke depannya bisa begini. Kenapa? Karena kan kita baru 3. Untuk meyakinkan itu harusnya 10 gitu misalnya. Ya kenapa cuma 3? Kan semua serba keterbatasan, apalagi penelitian kamu. Kecuali kayak saya nih, penelitian yang sekarang sedang mau dikerjain, ya RKI. Jadi yang di IPB ngerjain bagian ini, yang di ITB ini, yang di UNHAS ini, yang di BRIN ini, yang di Malaysia ini. Jadi 5. Jadi saling dukung kan, ini gitu ya. Nah itu baru bisa. Tapi apalagi kalau penelitian tesis cuma setahun nggak nyampe, ya kan? Nah tapi itu tadi. Jadi sebaiknya jangan lupa ada yang harus kamu sampaikan di dalam ringkasan, ya. Nah ini ringkasan conclusion, ringkasan hasil temuan yang tapi harus menjawab dari tujuan penelitian ya. Nih, sebuah kesimpulan umumnya diakhiri oleh pernyataan tentang bagaimana berkontribusi. Artinya bukan hanya jadi di conclusion di dalam di dalam jurnal, artikel jurnal tidak hanya menjawab, kalau kamu di teks kan suka gitu aja ya, menjawab tujuan penelitian, tapi bagaimana manfaatnya ke depannya, mau bagaimana nih gitu ya. Jadi kontribusinya ya terhadap kemajuan dan pengembangan teknologi berikutnya misalnya. Nah, ini yang sering kali kesalahan adalah mengulangi hasil eksperimen di abstrak atau disajikan dalam dengan sangat maksudnya sangat datar. Maksudnya dalam hal ini begini, nggak boleh ada kopas. Ya, seringkali saya kopas aja nih, kan di dalam hasil pembahasan seringkali di kalimat terakhir di subbab A itu seringkali kan conclusion ya kan, ya nggak? Di bab B subbab berikutnya membahas misalnya tentang karakteristiknya, itu paling terakhir biasanya gitu. Dia seringkali mahasiswa sering dikopas, nggak boleh ya, harus bikin parafrase sendiri. Nanti dikopas lagi di abstrak, nggak boleh. Jadi seringkali ya conclusion itu kesimpulan itu seringkali ada di dalam 3 bagian. Di pembahasan, di paragraf terakhir biasanya di subbab itu. Terus yang kedua di kesimpulan, yang ketiga di dalam abstrak. Ini kalau mahasiswa S1 sering kayak gitu kan. Balik lagi, ini. Nah, ya itu nggak boleh, kalian harus bikin sendiri. Ya. Nah, apalagi kalau yang kalau S1 nggak diuji termitin ya. Kalau S2 nanti ya kan, kamu nggak diuji termitin kan? Kalau beda kampus, kalau di kampus saya uji. Kalau di IPB enggak ya. Kalau S2 tapi diuji. Kamu diuji termitin dulu, baru bisa ditandatanganin oleh Kaprodi, oleh dosen pembimbing dan Kaprodi. Terus, Ayo udah tahu ya, kesimpulan memberikan gambaran yang kebenaran ilmiah. Nah tadi kalau di artikel itu nggak ada bab saran, tuh nggak ada. Kalau di ini kan ada bab saran ya.
kalau di artikel nggak ada. Jadi biasanya kalimat terakhir dalam conclusion itu adalah saran penelitian yang berisi kelemahan dari penelitian kita. Ya. Oke, saya kira sementara ini dulu. Sorry banget ya, jadi tadi saya belum perasaan